Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi tamamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, usikum jami'an wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin muhtaramin, para habaib ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para putra wayahipun Sayyidatina Fatimah Al-Batul binti Sayyidina Rasul ingkang pandanganipun bersambung dengan pandanganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, para beliau pasti sering beradu pandang dengan orang tua para beliau. Orang tuanya beradu pandang dengan orang tuanya, dan pandangan ini bersilsilah terus sampai bertemu dengan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sahilah pandangan tersebut. Para beliau yang mana bermusafahah dengan para beliau merupakan pengejawantan dari sabda Nabi Muhammad SAW, man sofaha sofahani. Karena kita yakin para beliau setiap hari semasa hidup, para abak beliau setiap hari bermusafahah, dan musafahah ini akan terus bersilsilah bersambung terus dengan baginda Muhammad SAW. Oleh karena itu, pergunakanlah kesempatan sebaik-baik. Yang kita hanya bisa urun doa, semoga para beliau, terkhusus Abah Habib Mustafa bin Muhammadin Zahir Ba'abud, Uki Habib Mahir, dan para habaib yang rawuh pada malam hari ini, pinaringan usia yang panjang, fi sihhatin wa afiyatin. Para masyayikhuna, para kiai kita yang hadir pada malam hari ini, juga para hadirat yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala melalui majelis yang luar biasa ini. Majelis yang di bawah naungan Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali ini merupakan permata Ahlul Bait. Kalau kita setiap kali akan memulai majelis, kita mendengarkan para mungsyidin, di antara mereka ada yang memulai dengan Faya ayyuhan fayaman yakhtubu wisolahu yaqudatan wa manama. Wahai orang yang melamar pertemuan sambung dengan baginda Muhammad SAW, baik yaqudh maupun manama. Al-Habib Ali ini bukan orang yang melamar, tapi al-makhtub.
Makhtubul Hadrah Al-Muhammadiyah. Habib Ali dikehendaki oleh baginda Muhammad SAW untuk selalu bersambung dengan beliau. Dan di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda Muhammad SAW zaman akhir ini adalah Maulid Simtutura, yang pada malam hari ini kita telah bersama-sama berendam di dalam lautan rahmat Simtutura. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk pribadi kita masing-masing dan nantinya kita bawa pulang untuk keluarga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah. Kalau wau dipun ngendikaken Pak Huda tabarukan bil ilmi pramila kula namung badhe maosaken punapa ingkang pernah dipun dawuhaken dening junjungan kita Piantun Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis di antara sekian hadis, di antara 40 hadis yang terurai yang teruntai dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-38 yang diriwayatkan ke-37 yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, hadis qudsi, qala inna allaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dzalika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan, telah menetapkan bisa bagi ilmi, ilmu yang qadim, tentang kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah. Kemudian beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa menyengaja bermaksud ingin mengerjakan sebuah kebaikan tapi ternyata tidak berhasil mengerjakannya, tidak jadi mengerjakannya, maka katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah, Allah menulisnya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'ashra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsira. Apabila seorang hamba menyengaja menginginkan untuk melakukan sebuah kebaikan dan akhirnya berhasil mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan tersebut 10, mencatat bagi hamba tersebut 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lipatan-lipatan yang tidak terhitung. At'afin katsir. Wa in hamma bi sayyi'atin, sebaliknya barang siapa menghendaki, merencanakan, mempunyai sengaja sebuah keburukan tapi falam ya'malha, tidak jadi mengerjakannya, maka katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah Subhanahu wa taala, tidak jadinya seorang hamba berbuat buruk ini merupakan sebuah kebaikan yang sempurna. Bermaksud melakukan keburukan kemudian tidak jadi mengerjakan, oleh Allah dicatat sebagai kebaikan yang sempurna, sebuah kebaikan yang sempurna.
Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Barang siapa dan apabila hamba tersebut bermaksud menyengaja sebuah keburukan, sebuah kejelekan dan sampai berhasil mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebuah kejelekan, sebuah keburukan. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadil huruf. Ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini, bahwa kita sadari betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu luar biasa, sangat luas. Maghfirahnya, ampunannya begitu meliputi, begitu sempurna, begitu meliputi semua hamba-hambanya. Wa atau ghairu mahdud, dan pemberiannya tidak dibatasi, tidak terbatas. Padahal kondisi kita seperti ini, padahal kondisi peribadahan kita seperti ini, dan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terus-menerus. Tapi dari dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini dapat kita pahami betapa Allah Subhanahu wa taala tetap menyayangi kita dengan berbagai macam pemberian. Yang kedua, bahwa apa yang tidak dikuasai oleh manusia itu tidak akan dituntut dan tidak akan menjadi beban bagi manusia yang tidak mampu melakukannya. Kemudian yang ketiga, dari hadis bagian yang kedua tadi dapat kita pahami bahwa hadisun nafsi, kata hati atau pikiran yang bersifat sayyi'ah, keburukan, itu tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau sampai keburukan tersebut berhasil dilaksanakan. Itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayangnya dicatat hanya satu keburukan. Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, barang siapa berbuat kebaikan maka dilipatkan minim sampai lipatan yang tak terhingga. Oleh karena itu, alal muslimi, wajib bagi kita, seyogyanya bagi kita sebagai seorang muslim yang iman kepada Allah dan percaya kepada sabda-sabda baginda Muhammad SAW, untuk berniat melakukan kebaikan selamanya, selama-lamanya, setiap saat kita terus memperbaiki, memperbaharui niat kita untuk mempunyai maksud berbuat baik. Bahkan seperti yang sering dulu ketika Abah sering menyampaikan dawuh-dawuh beliau, setiap bangun tidur, niat kita berusaha mempunyai niat, hari ini saya akan mutabah, mengikuti langkah-langkah baginda Muhammad SAW. Ini merupakan kesempatan bagi kita, dawuh ini merupakan kesempatan bagi kita untuk meraih kebaikan sebaik-baiknya dengan hanya sekedar niat. Niat ini bukan dalam rangka untuk ditinggalkan, tapi niat ingin melaksanakan. Kalaupun nanti ternyata akhirnya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan berhasil melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan tilipatan pahala yang luar biasa. Bahkan kalau seandainya pun akhirnya tidak terlaksana, Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencatatnya sebagai sebuah kebaikan. Dan kalau sudah merencanakan, sudah meniatkan kebaikan-kebaikan yang ingin kita laksanakan, maka hendaknya terus untuk merayu diri, merayu nafsu kita untuk mau mengerjakannya dalam rangka untuk mendapatkan lipatan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi lipatan pahala mulai 10 sampai 700 kebaikan, bahkan sampai tidak terhingga. Itu berdasarkan keikhlasan. Dikatakan kullama azmal ikhlas tadhu'afal ajru wa thawab. Setiap kali rasa ikhlas dalam hati ini membesar, mengagung, maka demikian juga pahala ini akan ikut mengagung. Satu kebaikan sama kebaikannya dilakukan oleh antara satu orang dan yang lainnya, hasilnya tidak akan sama dikarenakan perbedaan
kadar keikhlasan yang dilaksanakannya. Semoga kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dalam berbuat kebaikan dan kita mendapatkan pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga yang singkat ini bermanfaat. Wallahu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ditutup, perlu kami sampaikan, mari kita